Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Berbicara dan Pembelajarannya di SD. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 mahasiswa. Yang pertama dengan saya sendiri, Nandita Gusti Pangesti. Yang kedua, Cindy Ratnadiani. Yang ketiga, Nurul Meilida. Yang keempat, Andira Pratama. Yang kelima, Uswatun Hasanah. Dan yang keenam, Aulia Wahidatul Hikmah. Hakikat kemampuan berbicara di SD. Henry Guntur Tarigan mengemukakan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Hurlock, bicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Melalui berbicara, maka akan terjadi komunikasi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Jadi, pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar menerima pesan atau informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penjedaan. Kemampuan berbicara merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki anak untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk itu, kemampuan berbicara merupakan kemampuan pada tahap awal untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Tarigan juga mengemukakan bahwa berbicara mempunyai 3 maksud umum, yaitu untuk memberitahukan dan melaporkan atau to inform, menjamu dan menghibur atau to entertain, serta untuk membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. Pengajaran berbicara perlu memperhatikan 2 faktor yang mendukung ke arah tercapaiannya pembicaraan yang efektif, yaitu faktor yang pertama adalah faktor kebahasaan seperti pelafalan bunyi bahasa, penggunaan intonasi, pemilihan kata dan ungkapan, dan penyesuaian kalimat paragraf. Sementara itu, faktor yang kedua yaitu faktor non-kebahasaan yang meliputi ketenangan dan kegairahan, keterbukaan, keintiman, isyarat nonverbal, dan topik pembicaraan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berbicara adalah kegiatan berkomunikasi secara lisan yang di dalamnya berisi penyampaian pesan dari sumbernya ke tempat lain dan kadangkala disertai gerak serta mimik atau ekspresi sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pembicara. Ragam berbicara. Yang pertama, pidato. Pidato adalah berbicara di depan umum dan bersifat ilmiah. Yang kedua, diskusi. Diskusi adalah membeberkan masalah. Dalam arti luas, diskusi memberikan jawaban atas pertanyaan atau pembicaraan serius tentang suatu masalah. Dalam arti sempit, diskusi berarti tukar-menukar pikiran yang terjadi di dalam kelompok kecil atau kelompok besar. Yang ketiga, menyampaikan pengumuman. Menyampaikan pengumuman berarti menyampaikan sesuatu hal yang perlu diketahui oleh khalayak umum. 4. Menyampaikan argumentasi. Menyampaikan argumentasi adalah salah satu proses komunikasi untuk menyampaikan argumentasi karena harus mempertahankan pendapat, yaitu debat. Setiap pihak yang berdebat akan mengajukan argumentasi dengan memberikan alasan tertentu agar pihak lawan atau peserta menjadi yakin dan berpihak serta setuju terhadap pendapat-pendapatnya. Yang kelima, bercerita. Persyaratan yang perlu diperhatikan dalam bercerita diantaranya 1. Penguasaan dan penghayatan cerita. 2. Penyelarasan dengan situasi dan kondisi. 3. Pemilihan dan penyusunan kalimat. 4. Pengekspresian.
yang alami, dan yang kelima keberanian. Selanjutnya yang keenam musyawarah. Musyawarah merupakan kegiatan membicarakan sesuatu supaya mencapai kata sepakat. Musyawarah dipimpin oleh pimpinan sidang. Dalam musyawarah selalu ada kesimpulan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, harus dipadukan. Yang ketujuh, wawancara. Wawancara atau interview merupakan salah satu keterampilan berbicara yang digunakan sebagai metode pengumpulan berita. Wawancara bertujuan pokok menggali informasi, komentar, opini, fakta, dan data tentang suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pembelajaran berbicara di kelas tinggi SD. Dalam pembelajaran bahasa, salah satu keterampilan yang harus dikuasai siswa adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara menempati kedudukan yang paling penting karena merupakan ciri kemampuan komunikatif siswa. Salah satu indikator keberhasilan siswa belajar adalah kemampuannya mengungkapkan gagasannya secara lisan di dalam kelas dalam satu lingkup mata pelajaran. Pada hakikatnya, berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. D. Gambaran umum KD berbicara untuk kelas tinggi. Kompetisi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetisi ini. Rumusan kompetisi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Salah satu strategi yang kita dapat lakukan sebelum menjabarkan KD atau kompetisi dasar dengan indikator adalah dengan pemetaan indikator, karena dapat memudahkan kita menemukan KD pembelajaran berbicara. Berikut ini adalah paparan KD mulai dari kelas 4 SD sampai dengan 6 SD sebagai berikut. A. Kelas 4 semester 1. 1. Mendeskripsikan tempat sesuai dengan denah atau gambar dengan kalimat runtut. 2. Menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar. B. Kelas 4 semester 2. 1. Berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. 2. Menyampaikan pesan yang diterima melalui telepon sesuai dengan isi pesan. C. Kelas 5 semester 1. 1. Menanggapi suatu persoalan atau peristiwa dan memberikan saran pemecahan dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. 2. Menceritakan hasil pengamatan atau kunjungan dengan bahasa yang runtut, baik dan benar. 3. Berwawancara sederhana dengan narasumber seperti petani, pedagang, nelayan, karyawan, dan lain-lain dengan memperhatikan kata dan santun berbahasa. D. Kelas 5 semester 2. 1. Mengomentari persoalan faktual disertai dengan yang mendukung dengan memperhatikan pilihan kata dan santun berbahasa. 2. Memerankan tokoh drama dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. E. Kelas 6 semester 1. 1. Menyampaikan pesan atau informasi yang diperoleh dari berbagai media dengan bahasa yang runtut, baik dan benar. 2. Menanggapi suatu hal disertai dengan menggunakan bahasa yang santun. F. Kelas 6 semester 2. 1. Berpidato atau presentasi untuk berbagai keperluan seperti acara perpisahan, perayaan ulang tahun, dan lain-lain. 2. Melaporkan isi buku yang dibaca seperti judul, pengarang, jumlah halaman, dan isi dengan kalimat yang runtut. 3. Membaca puisi karya sendiri dengan ekspresi yang tepat. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. A. Setiap KD dikembangkan lebih dari satu indikator.
B. Keseluruhan indikator memenuhi tuntunan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimum sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. C. Indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. D. Rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. E. Indikator harus dapat mengakomodasi karakteristik mata pelajaran atau aspek mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. F. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, efektif, dan atau psikomotorik. Saya akan menjelaskan lanjutan dari materi pada poin D, yaitu gambaran umum KD berbicara untuk kelas tinggi. Dalam Permendiknas nomor 41 tanggal 23 November 2007, dijelaskan bahwa dalam pembelajaran mencakup 3 cakupan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti yang meliputi eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Saya akan menjelaskan dari poin-poin tersebut. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Di kegiatan pendahuluan terdapat kegiatan pendahuluan pada guru, yaitu menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti yaitu pelaksanaan kegiatan yang merupakan proses pembelajaran. Apa itu contohnya? Yaitu KD, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Di dalam kegiatan inti terdapat 3 cakupan, yaitu eksplorasi. Dalam kegiatan eksplorasi guru, yang pertama, guru melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas tentang topik atau tema yang akan dipelajari. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran multisensori, media komunikasi, dan sumber belajar lain. Yang ketiga, memfasilitasi terjadinya interaksi peserta didik antara peserta didik dengan guru dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, melibatkan peserta didik secara aktif setiap kegiatan pembelajaran. Yang kelima, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi di ruang praktek, seperti di kesenian dan di lapangan. Yang kedua yaitu elaborasi, meliputi menggunakan pendekatan pembelajaran multisensori, media komunikasi, dan sumber lainnya. Selanjutnya terjadinya interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Yang ketiga, melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan eksplorasi di ruang praktek keterampilan, kesenian, dan lapangan. Yang ketiga yaitu konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap peserta didik yang mampu memberikan hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Lalu, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar yang dilakukan, sampai akhirnya memberikan informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru mampu bersama-sama
dengan peserta didik dan tahu sendiri membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang ketiga, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Teknik pembelajaran berbicara di SD. Kegiatan berbicara merupakan aktivitas yang tidak bisa lepas dari kehidupan normal manusia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Sebab berbicara merupakan salah satu aspek kemampuan berbahasa secara alami yang dimiliki oleh manusia. Namun demikian, keterampilan dalam berbicara tidak dimiliki oleh setiap orang. Kemampuan berbicara yang diharapkan dari pembelajaran di sekolah adalah agar siswa terampil berbicara. Keterampilan yang diharapkan adalah kemampuan mengungkapkan pendapat, ide, gagasan, pemikiran, atau perasaan di muka umum dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemampuan berbicara dalam segala situasi inilah yang belum dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemudian, metode atau teknik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbicara di SD. Yang pertama, metode ulang ucap. Penerapan metode ulang ucap dilakukan guru dengan memperdengarkan suaranya sendiri atau rekaman suara tertentu kepada siswa. Kemudian, siswa diminta mengucapkan kembali sesuai dengan model suara yang didengarnya. Yang kedua, metode lihat ucap. Metode lihat ucap dilakukan dengan cara guru memperlihatkan gambar atau benda tertentu, lalu siswa diminta menyebutkan nama benda yang ada di gambar. Yang ketiga, metode memberikan. Memberikan berarti menjelaskan perincian suatu benda atau kegiatan. Pemberian perincian dapat berupa struktur suatu benda atau langkah-langkah kegiatan. Misalnya, siswa disuruh memperhatikan suatu benda atau gambar. Selanjutnya siswa diminta memberikan atau membuat perincian tentang apa yang diperlihatkan guru kepada mereka. Kemudian yang terakhir, metode menjawab pertanyaan. Metode ini memancing siswa untuk berani bertanya jawab. Misalnya, guru dapat meminta seorang siswa untuk memperkenalkan diri kepada siswa lain secara bergantian. Metode ini dapat juga dilakukan dengan cara guru mengajukan sejumlah pertanyaan kepada siswa tentang nama, alamat, atau hobi masing-masing siswa tersebut.